Benar. Waktu akan mulai dihitung sedang pembicara mulai berbicara. Menyamakan pendefinisian
kedua sistem pendidikan mencakup seluruh jenjang formal dan kurikulum, metode ajar, budaya pendidik, pelatihan guru, dan ekosistem riset. Yang ketiga yaitu faktor eksternal lainnya merujuk pada variabel selain pendidikan seperti ketersediaan modal, dan sebagainya. Berikutnya argumen ini akan membuktikan bahwa meskipun kelemahan pendidikan ada faktor-faktor eksternal yang jauh lebih menghambat dan menjadi sebab primer kegagalan kita melahirkan inovator teknologi. Bahkan ketika pendidikan menunjukkan perbaikan, hasilnya tetap tidak optimal karena ekosistem di luar kelas yang tidak inovatif. Beralih ke status quo yang terjadi saat ini, perlu diketahui bahwa yang terhormat fenomena brain drain menjadi bukti saat ini. Banyak lulusan Indonesia yang sukses menjadi inovator teknologi kelas dunia, namun di luar negeri benih unggul dari sistem pendidikan tak ada. Namun yang gagal adalah lahan eksternal di dalam negeri yang tak sanggup menumbuhkannya dan mengembangkannya. Saya masuk ke dalam landasan argumen saya terdapat tiga. Yang pertama, regulasi dan birokrasi yang seringnya aturan yang terlalu menyulitkan calon inovator untuk mengembangkan inovasinya dari mempertahankan nilai originalitas tinggi. Yang kedua, pasar dan budaya industri yang tidak menghargai inovasi asli. Dalam dunia industri seringkali mengabaikan dan tidak menghargai inovasi yang bernilai original. Justru budaya yang menjadi menutup potensi-potensi perkembangan inovasi teknologi terbaru. Yang ketiga, atau yang terakhir, minimnya wahana intermediasi dan mentorship kurangnya dukungan penuh yang berdampak signifikan pada inovator dalam mengembangkan inovasinya dan penciptaan ekosistem positif dan melahirkan generasi inovator yang terbaru. Maka dari ketiga landasan argumen yang telah saya sampaikan, kami mengusung 4 solusi untuk pertanyaan ini. Menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, reformasi regulasi dan inisiatif R&D, yaitu mempercepat proses paten, memberi support teks untuk investasi R&D swasta dan perkuat penegakan hak ini. Dan yang kedua, dana abadi inovasi nasional yang khusus membiayai deep startup tanpa jaminan aset. Yang ketiga, memperbanyak pembangunan ekosistem fisik seperti teknopark di luar Jawa dan mewajibkan BUMN membuka laboratorium terbuka bagi startup. Yang keempat, gerakan kewirausahaan berbasis teknologi yang menyediakan mentor, inkubator, dan jaringan pasar secara masif. Maka dari jawaban yang terhormat sudah sangat jelas, kami menawarkan solusi yang sangat pasti untuk menjawab pertanyaan ini. Dan saya sebagai pembicara pertama dari tim sangat bangga atas menyampaikan argumen saya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara kedua dari tim Pro. Jadi, disclaimer, dua hal yang harus saya katakan. Yang pertama, apabila ada perkataan yang kurang jelas, saya adalah salah satu penyelenggara PNS, dan apabila ada perkataan yang sensitif, ini hanya murni dari perjalanan diri saya sendiri. Oke, 3, 2, 1. Saya rasa di sini adalah posisi analisis. Dewan ini percaya kegagalan Indonesia menghasilkan inovator teknologi lebih disebabkan oleh sistem pendidikan pada teknik eksternal lainnya. Di mana tidak cukup jelaskan bahwa betul Indonesia gagal menghasilkan inventor teknologi dan ini disebabkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Apa yang membuat Indonesia gagal menghasilkan investor teknologi? Pertama, sistem pendidikan yang terlalu pada risiko dan kegagalan. Di Indonesia sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi desain untuk mencetak pekerja linear, bukti mengambil risiko membuat pekerja, yaitu siswa dihukum jika salah, dihargai hanya jika mengikuti instruksi secara kaku. Ini terbawa ke dunia bisnis. Sektor teknologi membutuhkan investor yang berani hadapi kegagalan portofolio. Inovator lokal yang lahir dari sistem ini menjadi sangat patut berisiko yang menghindarinya dua kurikulum bisnis yang bagus. Mahasiswa dianjurkan untuk menilai kelayakan usaha hanya berdasarkan atas tes positif saat ini dan jaminan asal fisik karena bangunan sedangkan verifikasi teknologi membutuhkan kemampuan menilai aset tidak terwujud seperti algoritma, anten, kode.
secara mendalam atas keluaran tidak memiliki fungsi keuangan. Tiga, gunakan mentalitas mencari untung cepat. Budaya ekonomi Indonesia secara historis besar dari sektor eksekutif seperti komoditas, sawit, batu bara, dan properti yang memberi keuntungan nyata dan cepat. Sistem pendidikan kita gagal menggeser pada angka ini menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Investor lokal tidak terbiasa dengan skema investasi teknologi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk riset dan pengembangan. Karena kegagalan ini terjadi bergeser utama sistem pendidikan bukan faktor eksternal. Soal masalah bright ini bukan faktor eksternal, tapi justru faktor pendidikan dan kesalahan besar sistem kita. Karena gagal membangun ekosistem kita, universitas di Indonesia lebih fokus pada beban administratif, dosen, dan publikasi kertas di jurnal. Bukan hilirisasi riset menjadi produk nyata. Inovator lokal kita keluar negeri karena sistem inovatif menjadikan tempat dan fasilitas yang nyaman dan sederhana dan landas sesuai dengan yang sebelumnya. Bukti kalau Indonesia memang selalu akademik bukan faktor lain. Teknologi butuh kompetensi STEM, STEM, dan teknologi dan ada pun skor merah siswa Indonesia benda di 366 terhadap duit PL adalah 472 dan yang ada pun itu skor sains berada di angka 383. Ini jadi menunjukkan bahwa Indonesia memang masih belum bisa menilai mudah akibat sistem pendidikan. Indonesia terpaksa menjadi konsumen abadi. Artinya Indonesia tetap berkuras keluar untuk membayar lisensi royalti dan info perangkat keras dan lunak. Darat dan 5 George 2025 dari sains teknologi Indonesia sangat mundur. Indonesia berada di peringkat ke-55 secara global. Dampak sektoral ketika institusi di Indonesia metode melakukan inovasi informasi digital, proyek tersebut sering kali bergagal atau terpilih melalui ulangan politik profesi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara kedua dari tim Hutan. Yes. Baik, saya akan memulai pembicara pada 3, 2, 1. Baik, Dewan sekalian, faktor eksternal membawa alasan besar mengapa Indonesia cukup gagal dalam menghasilkan inovator. Alih-alih pendidikan kurikulum di Indonesia sering berganti untuk menyesuaikan pendidikan kita seiring perkembangan zaman. Adanya jalur penerimaan yang banyak terbuka sehingga semua orang dapat mengakses pendidikan. Apa yang salah dari pendidikan? Sistem seperti TKA, JAD, dan lain-lain membuktikan sistem pendidikan di Indonesia sangatlah terstruktur. Lalu, pemerintah juga ikut memberikan perhatian terhadap pendidikan di Indonesia dan memastikan pendidikan di Indonesia sudah aman. Adanya contoh seperti Pusat Prestasi Nasional adalah bentuk perhatian dari pemerintah terhadap para pendidik
terhadap para siswa-siswi yang ada di Indonesia. Yang saya masalahkan adalah justru faktor eksternalnya. Faktor eksternal yang saya maksud di sini adalah brand-brand yang membuat lahirnya inovator. Dikatakan dari Organization Economic Cooperation and Development, tenaga kerja dengan keterampilan tinggi semakin mudah berpindah antar negara, sehingga ini menjadi masalah yang ada pada musim kali ini, bukanlah pendidikan. Kita tahu Dewan Juri sekalian, penghargaan yang lebih baik akan membuat fenomena brand-brand terjadi. Selain itu, riset-riset talenta di Indonesia seringkali tidak dihargai. Yaitu, banyak talenta di Indonesia memilih berkarir di luar negeri karena peluang riset, pendanaan, dan penghargaan yang lebih baik. Dan penghargaan yang lebih baik yang ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain. Ini merupakan faktor eksternal yang tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada sistem pendidikan. Saya akan mengembalikan hal ini kepada Dewan Juri sekalian. Jika kita sebagai inovator yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah revolusi, namun bangsa itu sendiri justru menyadari kita. Padahal bangsa lain yang melihat potensi para inovator dari Indonesia justru menjatuhkan tangannya untuk menganggap para inovator yang ada di Indonesia. Dewan Juri sekalian, sebagai inovator, adanya peluang untuk mengembangkan diri kita sebagai manusia yang haknya ditekan di bangsa sendiri. Inovator tersebut pun pasti memilih untuk berpindah antar negara. Maka dari itu, Dewan Juri sekalian, sekali lagi, apa gunanya kemampuan individu? Apa gunanya sebuah potensi jika penemuan kita tidak mendapat apresiasi pada bangsa kita sendiri? Maka dari itu, saya berbicara kedua dari posisi dari tim kontra mempertegas posisi kami. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada pembicara ketiga dari ISPRO.
Saya persilahkan kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat dan dengan berdiri yang saya muliakan, saya pembicara ketiga akan melanjutkan argumen dari pembicara kedua, yakni kami sebagai tim kontra sangat menolak usul ini karena inovasi teknologi membutuhkan dana, riset, dan pengembangan yang masif dan berisiko tinggi. Inovator lokal tidak diberi ruang bernafas oleh pasar eksternal. Begitu ada inovator lokal membuat sesuatu, mereka langsung digulung oleh federasi harga Tiongkok, harga produk Tiongkok, atau dominasi perusahaan Silicon Valley. Tanpa adanya proteksionisme pasar dari pemerintah inovator terkait akan dibangun. Maka dari itu kami menerangkan adanya dampak yang salah yang kedua demonstrasi dunia pendidikan. Selain itu, persilakan. Baik, terima kasih. Maka dari itu kami memberikan solusi, yakni sebelumnya kami memberikan solusi yang pertama ialah terciptanya ekosistem menarik seperti inovator apabila pemerintah memperbaiki faktor eksternal para inovator global maupun lokal yang sekolah di luar negeri akan otomatis pulang ke Indonesia karena ekosistem yang menjanjikan secara finansial. Baik, saya melanjutkan. Selain itu memiliki tantangan yang pertama pajak alat riset mencukupi, dan yang kedua pendidikan mahal. Selanjutnya pendidikan mengajarkan teorinya tetapi jika industri manufaktur, komponen elektronika dan bahan baku di Indonesia tidak ada, bagaimana inovator bisa menarik rupa-rupa mereka secara efisien? Selanjutnya saya akan membacakan dampaknya. Yang pertama, salah diagnosis. Pemerintah akan terus-menerus mengubah kurikulum, tetapi angka inovator tetap nol karena masalah hasilnya yaitu tidak adanya jaminan pasar dan kepastian regulasi tidak dan yang kedua demoralisasi dunia pendidikan, yakni menyalahgunakan sekolah kampus adalah hal yang tidak adil bagi para pelajar yang sudah berjuang keras dengan keterbatasan dana nasional. Masalahnya bukan pada produksi sumber daya manusia, melainkan tidak adanya lapangan kerja inovasi setelah mereka lulus. Selanjutnya, kami melihat masalah ini dari sudut pandang kontra. Solusi yang kami ambil akan jauh lebih efektif. Yang pertama, terciptanya ekosistem yang menarik inovator. Apabila pemerintah memperbaiki faktor eksternal, para inovator global maupun lokal yang sekolah di luar negeri akan otomatis pulang ke Indonesia karena ekosistemnya menjanjikan secara finansial. Dan yang kedua ialah hilirisasi yang berjalan nyata untuk berakhir pada berbagai hasil riset kampus dengan kebutuhan industri bukan sudut berubah. Ia terlepas mengubah kurikulum sekolah dasar dan menengah. Tantangan terbesarnya inovator kita ialah berada di ranah kebutuhan eksternal. Dan yang pertama, pada alat riset yang mencermin, yakni komponen teknologi canggih yang harus diimpor dari luar negeri dikenakan pajak barang mewah, membuat gaya inovasi Indonesia menjadi tidak masuk akal. Dan yang kedua, izin berbelit-belit dan lama serta mahal. Untuk merintis sebuah teknologi inovator harus melewati berlapis-lapis sertifikasi pemerintahan yang memakan waktu bertahun-tahun, biaya mahal.
inovasi mereka dan mereka layu sebelum mereka menjualnya. Kami sebagai tim kontrak sangat